Oke, saya menjawab pertanyaan dari subscriber lagi. Kali ini pertanyaannya adalah, sebelumnya maaf ya Bang, kamu nggak PMO tapi fisikmu nggak terlihat super maskulin. Ini sebuah pertanyaan yang reflektif bagi diri saya ya. Jadi bahan evaluasi bagi diri saya. Jadi kan laki yang nggak PMO, testosteronnya meroket. Ini banyak orang yang setuju dengan ini. Nah, kalau testosteron tinggi, pasti otomatis tubuh menunjukkan tanda maskulinitas. Seperti badan berotot, wajah tirus, apakah novel hanya efek placebo? Nah, ini mungkin orang ini melihat diri saya yang nggak seperti orang-orang yang berotot, maskulin dan wajahnya tirus gitu ya. Ini jadi sebuah pertanyaan yang menarik sekaligus reflektif bagi diri saya agar saya itu jadi lebih rajin workout. Karena memang beberapa bulan ini saya agak kendor workoutnya. Dan ini menarik nih. NoFap membuat testosteron meroket. Nah, apakah ini efek placebo? Kalau dikatakan efek placebo, enggak juga ya, karena ada sebuah jurnal yang menuliskan bahwa setelah kita tidak ejakulasi selama 7 hari, bahkan sampai 30 hari, tubuh itu akan merespon dengan testosteron meroket. Agak naik gitu ya. Dan ini bermanfaat, testosteron ini bermanfaat ketika kita itu membangun massa otot kita. Tapi ini bukan sesuatu yang ajaib lah, bukan sesuatu yang otomatis kalau testosteron tinggi kemudian wajah jadi berotot, wajah jadi tirus, badan berotot. Tidak seperti itu. Kalau ditanya sebaliknya, apakah orang-orang berotot itu, apakah orang-orang yang maskulin itu, orang-orang yang nggak melakukan PMO? Faktanya banyak orang yang berotot, yang maskulin, yang wajahnya tirus, itu juga masih kecanduan PMO ya. Mungkin yang paling terkenal ya, yang udah saya ceritakan berulang kali, seorang aktor Hollywood yang badannya keren banget. Kamu bisa cek yang namanya Terry Crews. Dan dia udah punya anak, udah punya istri, tapi dia juga masih kecanduan pornografi karena dia udah mempublik itu, udah benar-benar terang-terangan mengaku itu ya. Jadi bukan otomatis kalau NoFap testosteron meroket, badan berotot, wajah jadi tirus, nggak sesimpel seperti itu ya. Karena kalau kita berbicara tentang badan berotot, wajah tirus, kemudian keluar tanda maskulin, itu suatu hal yang banyak faktor. Kalau kita berbicara testosteron saja ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, orang yang rajin aktivitas fisik, apalagi aktivitas yang mengangkat beban, itu pasti testosteronnya cenderung lebih tinggi. Oke? Yang pertama ini. Yang kedua adalah bagaimana asupan dietnya, bagaimana proteinnya, apakah terpenuhi atau enggak, apakah karbohidratnya itu bisa diminimkan atau enggak. Orang yang terlalu tinggi karbohidrat itu cenderung testosteronnya itu agak kurang bagus gitu ya. Ini yang saya tahu ya, correct me if I'm wrong, karena ini sifatnya saintifik yang berubah-ubah gitu ya, tiap pekannya berubah-ubah. Kemudian wajah jadi tirus, ini juga faktornya banyak banget. Ada orang yang saya kenal badannya berotot, tapi genetiknya itu memang bukan genetik orang yang rahangnya tirus. Iya, tetap gak tirus gitu ya. Dan apakah orang ini bisa dibilang gak maskulin? Ya menurut saya maskulin karena badannya bagus. Cuman dia gak tirus saja. Masalah tirus atau enggak itu kayaknya lebih ke genetik berpengaruh banget ya. Karena ada juga orang yang badannya cukup cabi tapi masih tirus. Banyak juga orang yang kayak gini. Jadi kalau ditanya apakah PMO membuat testosteron meroket, kesimpulannya selama 7 hari nggak berejakulasi, kamu bisa cari jurnalnya itu ya. Memang testosteron tuh meroket. Tapi apakah kemudian membuat tubuh kita jadi otomatis maskulin, berotot? Itu belum tentu. Kalau testosteron kamu meroket, and so what? Apakah kemudian itu bisa membuatmu berotot tanpa harus kamu latihan beban, tanpa kamu harus push up, tanpa kamu harus pull up? Kalau gitu, orang-orang itu nggak usah nge-gym aja, cukup NoFap aja. Faktanya kan nggak gitu ya. Faktanya nggak seperti itu. Karena ya nggak sesimpel sederhana itulah. Jangan mensimplifikasi sesuatu yang kamu baca, kemudian kamu jadikan kayak NoFap itu sesuatu hal yang ajaib. Tidak seperti itu. Tapi kalau ditanya NoFap itu memberikan efek
yang baik bagi tubuh kita, saya katakan iya, tapi tidak seajaib itu. Karena kalau katakanlah gini lah, NoVape itu hanya memberikan kita sebuah energi mentah, memberikan sebuah testosteron tadi. Nah, eksekusinya itu tergantung diri kita. Saya mau berulang kali mengatakan bahwa transformasi sejati itu adalah ketika energi bertemu dengan eksekusi. Nah, kalau energi doang, nggak ada eksekusi untuk, katakanlah dalam konteks ini membentuk badan ya, nggak ada eksekusi untuk ke gym, nggak ada eksekusi sesimpel push up saja, sesimpel pull up saja, ya sama saja. Testosteron itu hanya jadi testosteron saja, nggak berdampak pada tubuh kamu gitu ya. Itu yang harus kamu pahami, yang harus kamu tekankan ya. Jangan menganggap NoVape ini sesuatu yang ajaib gitu ya. Dan itu yang mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah bertanya dan terima kasih sudah membuat saya jadi harus lebih workout lagi, karena memang di usia 30-an ini metabolisme semakin menurun dan saya harus semakin lebih rajin workout. Ya, kita belajar bersama, kita berkembang bersama. Oke? Terima kasih sudah nonton video sampai sejauh ini dan sampai jumpa di video berikutnya.